Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, di mana sekarang jam menunjukkan pukul 14.40 yaitu pada hari Senin, Monday 16 Juni 2025 ya. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Oke, dan kita bisa lihat ini sekarang kita bisa lihat yang seperti biasa di halaman paling kiri sebelah kiri yang paling atas, di mana high hari emas hari ini tertingginya pada angka 3451.31 dan itu terjadi pada pukul 7:27 waktu Indonesia bagian barat ya, waktu di Jakarta. Sedangkan low-nya 3409.52 dan itu pun barusan terjadi yaitu pada pukul 14:14 ya, dimana sepertinya ada yang profit taking atau bagaimana, dan kita nanti akan mencoba melihat bagaimana ulasan mereka. Dan juga sebagai compare ataupun perbandingannya, saya membiasakan dengan compare dengan harga Sherfor, di mana dengan kode XAG USD, di mana high-nya itu mencapai pada angka 36530 dan low-nya itu pada angka 36089 dan sekarang ada pada angka 36.51, sedangkan harga emas pada angka 3415. Oke, dan kita bisa lihat lagi halaman di handphone ataupun tablet sebelah kanan, yaitu pada perkiraan saya yang pada hari Jumat ya, di mana high itu saya menyebut pada angka 3455 sampai 3468 itu tidak terjadi, dan itu high-nya hanya ada pada angka 3446.6 ya kalau tidak salah. Sedangkan low-nya saya menyebut 3370 sampai dengan 3375 dan itu tidak ada, dan itu hanya ada low-nya pada angka 34 ya, 3419.2 ya. Kalau beli mungkin 0.5 ya. Dan apabila sell pun juga tidak dapat, kecuali ada memasang order yang merapat ya, dan itu pun agak sulit untuk profitnya untuk hari Jumat kemarin ya. Lalu perkiraan saya yang pada hari Jumat, di mana pada angka yang normatif ataupun range yang normal, di mana saya menyebut pada angka 3443 sampai dengan 48, itu pun terjadi karena high-nya pada angka 3446.5 ya. Sedangkan low-nya pada angka 3380 sampai dengan 90 itu tidak terjadi, dan kita juga ketahui low-nya pada angka 3419.5 ya. Dan itu pun tidak ada terjadi profit taking di bursa Amerika juga, dan saya juga sudah memperingatin ini pada angka 3400 itu akan terjadi apabila adanya profit taking, dan itu pun tidak ada ya. Dari kemarin Jumat sampai dengan hari ini juga sepertinya pun tidak ada yang profit taking ya. Oke, dan kita bisa lihat itu berikutnya. Dan masih ingat ini posisi saya yang hari Jumat, di mana saya masih ada pembelian 3427.3 ya. Dan sampai sekarang saya masih belum keluar. Lalu ini analis saya yang untuk minggu ini, yaitu di kisaran tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Juni ya, dimana high itu saya bisa menyebut ya, itu pada angka 3650 ya,
Lalu yang kedua, pada angka kalaupun tidak tercapai itu sepertinya menuju angka 3600, dan itu pun sepertinya masih ada ketegangan. Tapi kalau tidak ada ketegangan dalam minggu ini, mungkin di bawahnya, tapi secara teori ataupun sistematik itu angka dasarnya 3500 itu sepertinya itu akan terlewati ya, sepertinya. Dan itu low-nya saya bisa melihat itu per minggu punya bisa mencapai di angka 3250 apabila ada profit taking ya, PT profit taking. Dan halaman ini akan saya simpan, kita akan ulas kembali pada tanggal 22, 1 minggu dari sekarang ya. Tepatnya di hari Minggu baru kita bisa ulas ya, apakah ini range ini bagus atau tidak, ataupun mendekati ataupun tidak. Dan ini ada agenda ekonomik ya yang akan dirilis nanti malam, yaitu New York Fed Empire State Manufacturing Index ya. Itu dimana indeksnya itu memang minus 0,6 dari kemarin minus 9,2. Jadi indikasinya ini melihat ini US dollarnya bisa naik ya, sedangkan emasnya turun ya. Itu emas USD-nya naik ya, emasnya turun. Dan saya rasa pun turun USD-nya naiknya pun tidak akan banyak karena masih area minus ya, kalau seandainya dibuka pada area minus. Jadi intinya kalau dibuka dengan angka minus itu akan terjadi istilahnya hanya short covering sebentar dan akan kembali lagi turun lagi untuk USD. Dan kita bisa lihat halaman yang berikut ini, itu jelas yang analis yang pagi, yaitu harga emas mendekati 2 bulanan punya high ya. Itu disebabkan oleh konflik di Timur Tengah ya. Itu mempost ya safe haven demand ya, itu mendorong safe haven demand untuk kita pada para traders ya maupun investor untuk membelinya. Dan kita bisa lihat ini ulasan selengkapnya, yaitu Israel dan Iran itu masih battle ataupun bertempur. Lalu kita akan lihat itu Bank Sentral Amerika akan mengambil keputusan pada hari Rabu, dan palladium itu telah naik sebanyak 1% ya. Itu ulasannya, dan kita bisa lihat ini isi selengkapnya, yaitu harga emas itu naik ya, itu mendekati ATH-nya atau harga rekor tertingginya pada angka 3500. Itu disebabkan oleh kericuan di Timur Tengah. Dan ini juga masih diulasin lagi ya, dan kalian bisa pelan-pelan untuk menilai ini apakah ini dia punya analisnya ini benar atau tidak ya. Dan di alinea yang bawah, jadi itu telah memecahkan di atas angka 3400 sekarang ya. Dan kita akan mencoba lihat resistennya pada angka 3500 ya. Itu possibility ataupun kemungkinan itu membuat record baru di angka 3500 ya. Dan lalu ini Israel dan Iran itu saling meluncurkan dia punya rudalnya, saling membunuh untuk sipil ya. Itu juga ada imbasnya juga kena ya. Dan Presiden Amerika Donald Trump juga berharap Israel dan Iran itu bisa mencari kesempatan
kesepakatan untuk damai ya, atau bagaimana ya. Kalau dilihatnya sepertinya ada, dan kita belum tahu ini sampai di mana eh, perundingan mereka, dan itu dari berita-berita yang saya terima itu masih tidak ada ya. Jadi masih abstrak ya. Yang ada juga sengit pertempurannya, dan kalian bisa lihat di halaman shot itu saya ada posting hampir setiap jam itu ya kalau tidak salah. Dan itu kelihatannya Bank Sentral Amerika ya, itu kemungkinan besarnya itu akan tetap pada suku bunga yang tinggi ya, dan kita akan mencoba melihat pada hari Rabu esok ya, akan diputuskan bagaimana. Ini bisa dilihat di alinea yang tengah, the US Central Bank ya is widely anticipate ya to keep interest rate steady ya, jadi masih tetap ya. Jadi agak kurang ini juga ya, dan kalian nanti bisa mencoba untuk menganalisanya. Dan selanjutnya ini ada berikut signal di mana indikasinya pada naik semua ya, dan kita bisa lihat itu dari pagi ya, dari pukul 7, 7.51, 7.59 juga ya, juga jam 8 juga masih melihat naik, lalu pada pukul 10.25 masih lihat naik ya, sampai dengan pukul 11.57, dan ini pada pukul 14.08 saya ambil, dan belum ada lagi yang terbaru. Dan ini pada pukul 11.57 berikutnya ini adalah tabel-tabel yang mereka susun, di mana resistennya diperkirakan pada angka 3450, lalu 3462 dan 3482. Sedangkan untuk supportnya di angka 3418, dan itu sudah terlewati yang kedua 3398, dan kemudian pada angka level 3416 itu cenderung orang membeli daripada menjual, yaitu kisarannya 67% berbanding 33 ya. Jadi jelas sekali itu agak kurang berimbang ya, dan ini kita masih lihat harganya masih bertengger pada angka 3412.5 ya. Jadi masih menunggu apakah bursa Eropa ataupun di pasar Eropa akan profit taking atau tidak. Dan lalu ini kita akan lihat bagaimana dengan ulasan saya, dan kita bisa lihat ini kemarin juga saya juga sudah menggaris di yang putih pada angka 3454 ya, dan mungkin saya akan stay di sana mencoba ya. Dan hari ini mungkin kebalikannya ya, itu mungkin tidak akan mencapai di sana ya. Dan saya rasa mungkin sampai di sini, sedangkan low-nya itu mungkin ada di sini. Dan kita akan mencoba mengambil screenshotnya sebanyak 2 kali ya, seperti biasa. Dan kita akan lihat ini sekarang jam menunjukkan pukul 14.54 ya. Itu hari Senin 16 Juni 2025, yaitu di Jakarta 32 derajat ya. Dan selanjutnya saya masih ada purchasing. Ini yang masih hold ya. Saya ada masih hold ya. Di sini masih hold ya. Itu pada jam 14.11 ya. Jadi masih baru, saya baru screenshot ya. Dan lalu ini analis saya berikut ini.
Saya akan mencoba dengan angka yang besar dulu seperti biasa. Big range-nya itu range yang besar pada angka 34, 58 sampai dengan 68 ya. Sedangkan untuk di low-nya pada angka 3400 sampai dengan 3392. Range yang besar untuk naiknya itu udah pasti di area Timur Tengah ya. Timur Tengah, jadi harus diperhatikan itu beritanya next itu bagaimana. Kalau tidak ada, dia akan kembali ke asal, yaitu kisaran di 3400 sekitar di sana. Jadi kita harus memperhatikan ini Timur Tengah ini punya masalah, yaitu Israel dengan Iran ya. Dan satu lagi perkiraan yang normatif ya, atau yang stabil itu biasanya itu pada angka 34, 38 sampai dengan 43. Sedangkan untuk di bawahnya low-nya 3408 sampai dengan 13. Dan low-nya itu mungkin sudah hampir mirip ya kalau dari sekarang ini. Tapi yang saya rasa itu tidak akan jauh-jauh dari sana. Jelas itu masih ada harga minyak yang masih udah naik banyak sekali ya. Jadi compare itu kurang lebih tidak bisa ke sana, dan kita akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya, yaitu Israel ataupun Iran ya. Kita mesti lihat ini bagaimana perkembangan dari mereka untuk bisa kita lebih aktif lagi. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Selasa, tepatnya 17 Juni 2025 pada jam yang seperti biasa. Selamat siang, salam cuan, dan always profit. Terima kasih.